Ada orang tidak punya BPJS akhirnya pergi mau ngurus KTP dulu mati yo. Ada banyak itu bayi orang-orang miskin yang saya tangani di Semarang, ibu hamil tanpa suami, datang ke rumah sakit mau melahirkan ditanya BPJS-nya mana, KTP-nya mana. Pernah saya sekali sebulan yang lalu, saya ingin menggunakan nih kartu BPJS saya ini karena kan saya bayar nih tiap bulan. Saya bayar tiap bulan, saya ingin menggunakan. Tetapi Pak, saya ngantri dari jam 7 sampai jam 12 baru saya dapat perawatan. Nah, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam Pancasila buat kita semua. Saya seperti duduk mendengarkan sebuah iklan produk, gitu. Jualan produk. Jualan produk yang dilakukan oleh negara, perwakilannya Mas Roy. Jadi tidak ada bedanya dengan orang jualan baju itu, kemudian penawaran nanti untungnya di sini, untungnya di sana. Atau biasanya ada cewek-cewek cantik yang datang ke kantor saya untuk menawarkan produk asuransi. Jadi nanti kalau Bapak sakit, pelayanannya juga itu ada, didampingi cewek cantik Pak, dipijet kakinya, dipijet tangannya ketika Bapak sakit. Saya ingin meluruskan dulu jalan pikirannya Pak Roy dan negara yang sesat, sekaligus menerangi kegelapan pikiran mereka. Gotong royong itu beda sama kewajiban, Mas Roy. Heran saya ketika undang-undang itu menyamakan antara gotong royong sama kewajiban. Gotong royong itu adalah kerelaan atau keikhlasan. Jadi kalau saya mau atau tidak, opsinya ada pada saya. Dan tidak ada konsekuensinya, tidak ada sanksinya. Jadi kalau saya tidak mau untuk rela membayar BPJS, tidak ada sanksinya. Kesehatan saya tetap harus dirawat oleh negara. Itu namanya gotong royong. Kalau kewajiban itu berbeda. Kewajiban itu ada paksaan. You tidak mau, you dapat sanksi. Gitu loh. Ada sanksinya. Jadi contoh yang tadi dikatakan Mbak Yanti nantinya ke depan. Kalau Anda tidak punya BPJS, Anda tidak boleh ngurus SIM. Anda tidak boleh ngurus paspor. Gitu loh. Kalau Anda tidak punya BPJS, katanya tadi Menteri Agraria sudah, Anda tidak bisa jual tanah. Tadi dikatakan, loh ini hanya berlaku kepada pembeli. Orang nanti tidak mau beli tanah ditawar yang murah, Pak. Ada kegilaan yang dilakukan. Nanti saya jelaskan kegilaan-kegilaan daripada oknum-oknum pemerintah, negara, sama juga jalan pikiran yang sesat tadi itu. Jadi, yang pertama harus dipahami oleh kita semua, kesehatan itu merupakan kebutuhan pokok atau teras bagi manusia. Karena hanya dengan sehat, manusia itu dapat berkiprah secara baik di dalam merawat seluruh ciptaan Tuhan, alam, sesama manusia, dan kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, negara diberikan kewajiban untuk merawat kesehatan seluruh warga negaranya, sehingga apa? Sehingga negara itu bisa tetap hidup secara baik. Kewajibannya diberikan kepada negara. Kalau kita berbicara kesehatan, maka kita berbicara tentang kesehatan fisik, kesehatan daripada mental atau jiwa, dan kesehatan spiritual. Ketika berbicara mengenai kesehatan mental dan fisik, itu adalah hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Kalau kita berbicara kesehatan spiritual, kita berbicara antara hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Ketika mereka digabungkan, yang diharapkan terjadi adalah kebahagiaan. Merawat seluruh ciptaan Tuhan, sekaligus kita mampu berbuat kebaikan di muka bumi. Dari dasar pandang inilah maka kita itu membuat dasarnya itu apa? Dasarnya Pancasila. Sebagai Westan Saung, cara pandang orang Indonesia. Cara hidup orang Indonesia. Di rumah apa? Di rumah Indonesia. Makanya ya, saya bacakan untuk Mas Roy, mudah-mudahan negara juga dengar itu supaya mengerti. Kalau kita berbicara mengenai kesehatan, itu dasarnya itu ada dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nanti saya jelaskan bagaimana instruksi presiden itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
Nah, di dalam pasal ini disebutkan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Bertanggung jawab. Jadi kalau ada orang sakit, Josep Parera sakit, dia datang ke rumah sakit. Pemerintah tidak perlu tanya kamu punya BPJS atau tidak. Dia bertanggung jawab untuk merawat Josep Parera itu sembuh. Tetapi pemerintah memahami, termasuk manusia memahami bahwa tubuh saya adalah privat. Makanya dikeluarkanlah undang-undang tentang kesehatan. Undang-Undang nomor 39 tahun 2009. Di dalam pasal 5 ayat 3 disebutkan begini. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Jadi di satu sisi, pemerintah wajib untuk melayani kita supaya sehat, tapi di satu sisi kita diberikan hak. Saya mau terima ataukah tidak kesehatan yang diberikan oleh pemerintah secara gratis. Contohnya juga bisa jadi vaksin. Saya mau terima atau tidak itu adalah hak. Karena tubuh saya adalah privat. Ini harus dimengerti dulu oleh kita bersama-sama. Kecuali nanti ada hak prima facie, itu beda. Itu berbicara filsafat yang panjang, cara pandang yang panjang. Makanya orang bisa bilang, jangan sampai kamu tidak divaksin, kemudian kamu itu justru membawa penyakit dan membuat orang lain sakit dan mati. Tapi ini ada hak prima facie yang harus diungkapkan secara benar. Loh, yang sakit kan saya mati sendiri dong, karena saya tidak divaksin. Kalau orang lain mau divaksin, sekalipun saya bawa penyakit juga, mereka tidak bakal mati, kan sudah divaksin. Kalau terjadi perdebatan secara ilmiah, loh. Ini contoh aja, saya kasih contoh. Nah, berdasarkan pada ketentuan undang-undang ini, maka BPJS itu seharusnya tidak perlu dibuat. Setiap manusia yang lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, maka ketika dia sakit, pemerintah diberikan kewajiban untuk melakukan perawatan. Makanya jangan keliru loh, kadang diselip-selipkan di dalam setiap aturan. Tadi itu disebutkan bagus oleh Mas Roy. Pemerintah melakukan pembayaran terhadap 96,8 juta jiwa orang Indonesia untuk pembayaran kesehatannya melalui APBN. Kemudian 39,8 juta jiwa melalui APBD, kan sudah dibayar, ngapain kita bayar lagi? Kan sudah dibayar negara. Jadi kita sakit kan hanya tinggal datang berobat aja. Tinggal yang jelas hanya nunjuk aja bahwa kita adalah masyarakat yang tidak mampu. Surat keterangannya gampang, RT RW selesai. Wajib untuk dirawat, dibayarkan oleh pemerintah. Ini kewajiban undang-undang loh, gampang, sepele sebenarnya. Tidak ada hal yang sulit. Pertanyaannya apakah undang-undang BPJS itu sudah benar tadi itu disebutkan itu? Mungkin tidak benar, tapi kita tidak pernah protes, hanya menerima. Saat ini kita protes karena dijadikan dasar berdasarkan instruksi presiden. Saya luruskan lagi jalan pemikirannya Mas Roy ya, sama pemerintah. Di dalam instruksi presiden itu diperintahkan loh kepada gubernur wali kota untuk membayar mereka yang tidak mampu melalui APBD. Berarti pemerintah pusat itu juga memiliki kewajiban loh untuk membayar melalui APBN. Kita tidak perlu bayar dong. Kalau yang namanya menggerakkan masyarakat untuk taat membayar BPJS sebagai sebuah sikap gotong royong, karena itu merupakan teras dasar daripada Pancasila, maka caranya itu adalah pemerintah itu memberikan keyakinan pada masyarakat dong. Kalau Anda sakit ya mas, tuh datang di rumah sakit, dilayani enggak? Dilayani. Makanya sekarang tolong lihat tuh, Anda kan punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan, uang banyak, bayar dong. Biar mereka-mereka yang sakit dan tidak mampu bisa dilayani. Wong kita lihat fakta di lapangan, oh Mas Roy. Tidak usah dijelaskan lah. Ada orang tidak punya BPJS, akhirnya pergi mau ngurus KTP dulu, mati yo. Ada banyak itu, bayi orang-orang miskin yang saya tangani di Semarang, ibu hamil tanpa suami. Datang ke rumah sakit, mau melahirkan, ditanya BPJS-nya mana, KTP-nya mana. Tidak ada, mereka tidak boleh, tidak dilayani. Yang salah siapa itu? Masyarakat diberikan kewajiban. Kalau Anda enggak, Anda dikenakan sanksi. Negara disangsi enggak.
Anda itu seperti hanya jualan produk gitu loh, bagi bangsa ini. Nah, sekarang berbicara ya, perintah presiden di dalam instruksi itu jelas. Yang kedua, kalau Anda tadi mengatakan Menteri Agraria itu sudah, coba dibaca dengan tepat ya, di sana itu disuruh, ada kalimat, untuk memastikan. Jadi untuk memastikan, hanya memastikan, bukan mewajibkan. Jadi memastikan bahwa orang yang mau jual tanah atau orang yang mau beli tanah itu memiliki BPJS. Kenapa memastikan? Karena kalau dia belum memiliki BPJS, didaftar namanya, diserahkan pada pemerintah daerah membayar BPJS-nya supaya nanti dia sakit, dia mendapatkan perawatan gratis. Bukan perintah dia untuk bayar gitu loh. Harusnya yang dipahami seperti itu. Bukan diarahkan kemana-mana, kemudian nanti instruksi lagi tuh. Polisi lalu lintas, besok Anda ngurus SIM, ngurus ini apa segala macam wajib. Untuk apa? Untuk menyerahkan bukti bahwa Anda itu mengikuti BPJS. Belum lagi, tadi dijelaskan dengan begitu mudahnya dan gampangnya kepada rakyat Indonesia oleh Pak Roy. Kalau Anda terlambat bayar BPJS, Anda dikenakan sanksi, harus lunasi dulu dong. Baru bisa jadi. Apa itu? Itu namanya pemerintah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Wong mereka bersumpah menjalankan Undang-Undang 1945, perintahnya jelas kok. Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Ini cara berpikirnya. Sekarang saya kasih tahu ya, pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam instruksi presiden. Yang pertama, ini dicatat aja nanti menjadi bahan diskusi. Instruksi presiden tersebut melanggar pasal 5 ayat 3. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 yang memberikan hak setiap orang secara mandiri dalam menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya. Keberatannya adalah instruksi tersebut bersifat mewajibkan orang memiliki BPJS yang lebih menekankan di bidang kesehatan. Sedangkan Undang-Undang Kesehatan lebih menekankan hak setiap orang untuk menentukan secara mandiri apa yang terbaik bagi kesehatannya. Padahal instruksi presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan lebih rendah tingkatannya dari Undang-Undang Kesehatan. Jadi dia menerobos itu. Salah dia. Menerobos aturan hukum yang lebih tinggi secara hierarki. Makanya ada orang-orang yang tanya pada saya, loh Pak, saya bayar asuransi yang lebih mahal supaya kesehatan saya terjamin, ngapain saya bayar BPJS? Kemudian Mas Roy bilang, loh itu bentuk dari gotong royong. Gotong royong dari mana Mas? Gotong royong itu keikhlasan, kerelaan, tidak ada sanksi. Jadi besok kalau dia mau ngurus SIM, dia mau ngurus SNK, dia jual beli tanah, tidak perlu, dia dipersulit oleh negara. Itu namanya gotong royong. Harus dipahami bedanya. Kemudian B, instruksi presiden tersebut melanggar konsideran A, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah, badan dan atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilanggar tuh. Undang-Undang Kesehatan dilanggar tuh. Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal yang seperti itu, maka ketika undang-undang yang dilanggar melalui instruksi presiden, maka penyelenggara pemerintah tidak berjalan dengan baik dan tidak mentaati perintah undang-undang. Di satu sisi, presiden melalui instruksi presiden tersebut melanggar asas pemerintahan yang baik, khususnya mengenai asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kecermatan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Itu dilanggar semua dalam instruksi presiden tersebut. Yang huruf C, instruksi presiden tersebut menyalahi konsep negara hukum, yang pada khususnya dalam parameter
ketaatan pemerintah terhadap hukum. Karena presiden dalam mengeluarkan instruksi presiden tersebut tidak mentaati hukum atau aturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang. Ini menyalahi konsep negara hukum. Yang D, instruksi presiden tersebut tidak memiliki kekuatan rasio legis yang dapat melegitimasi pemberlakuannya karena tidak ada hubungan yang cukup logis dan masuk akal terkait BPJS dengan syarat-syarat administrasi seperti jual beli tanah, ibadah umroh, penerimaan kredit usaha rakyat, izin usaha, SIM, STNK, paspor, dan lain-lain. Oleh sebab itu, instruksi presiden tersebut terkesan dipaksakan. Terhadap siapa ya? Terhadap rakyat sebagai tuan di rumah Indonesia. Yang E, instruksi presiden tersebut melanggar keadilan sosial pada sila kelima Pancasila. Karena banyak masyarakat kita yang masih dalam taraf kurang mampu. Tadi sudah disebutkan itu. Semuanya mau naik harganya. Cari pekerjaan aja susah ya. Masih diwajibkan harus bayar BPJS. Kemudian tadi dengan gampangnya Mas Roy bilang, datang tuh. Kemana? Ke dinas sosial minta tolong. Pak, orang kalau sakit datang ke dinas sosial minta tolong, dia tolongnya itu berapa minggu, berapa bulan, orang sudah mati dulu, Pak. Yang harus dilakukan itu dilayani kesehatannya dulu. Itu caranya hidup. Pandangnya orang Indonesia itu seperti itu dalam Pancasila. Kok enak dibilang datang ke dinas sosial dulu. Di Semarang ini yang kita bantu aja karena dinas sosial tidak mau tolong itu banyak, Pak. Kalau Anda setiap hari jalan di jalan-jalan itu banyak orang sakit itu ya hanya tidur di jalan dan lain sebagainya itu banyak. Anda kalau ke Semarang saya bisa kasih tunjuk karena saya rawat mereka tiap malam, Pak. Dengan Rumah Pancasila. Jadi tahu betul. Jadi jangan singgung-singgung gotong royong. Tidak berkenan saya, karena ini bukan masuk dalam lingkup gotong royong. Kemudian yang kelima, itu melanggar sila kelima ya, tentang keadilan sosial. Yang keenam, instruksi presiden tersebut menjadi presiden yang buruk. Kenapa menjadi presiden yang buruk? Karena publik itu mengira bahwa pemerintah itu melakukan instruksi tersebut tidak dengan pertimbangan yang matang, tergesa-gesa dan mengada-ngada. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, justru warga negara itu memerlukan bantuan dan pertolongan, bukan aturan yang mewajibkan yang tidak masuk akal. Jadi ada kebutuhan pokok yang kita butuhkan itu. Bukan aturan yang tidak masuk akal dan membuat kita ribet untuk bisa hidup di dunia. Hidup aja udah ribet gitu, apalagi ditambah aturan yang tidak masuk akal. Nah, sekarang kita berbicara mengenai diskursus etika. Anda dan beberapa orang bisa mengatakan, loh Pak, tujuan pembuatan daripada BPJS dan instruksi presiden itu adalah baik. Saya katakan begini, kendati ada tujuan yang baik yang hendak dicapai, tetapi ternyata dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, maka perbuatan itu dinyatakan salah. Ini adalah etika deontologis. Anda maksud baik, tapi Anda melanggar aturan hukum, maka itu menjadi salah. Anda maksudnya baik gitu loh, supaya negara punya uang untuk kemudian nanti membayar ketika masyarakat sakit gitu loh. Tetapi caranya salah ketika negara itu memaksa rakyat untuk membayar hal yang mereka itu berdasarkan undang-undang dasar diberikan opsi untuk memilih. Saya mau ataukah tidak gitu loh. Dan berdasarkan undang-undang dasar, negara diperintah untuk melayani secara baik dan benar. Makanya tugas negara itu sebenarnya membuat masyarakat itu mengerti secara benar bagaimana bergotong royong bersama di rumah Indonesia. Yang punya uang, yang punya kemampuan menyumbangkannya untuk kemudian nanti pemerintah mampu untuk membantu masyarakat. Bukan pemerintah kemudian melakukan korupsi lagi terhadap semua masukan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Makanya dulu waktu kita merdeka itu banyak loh. Ada yang nguruni uang, nguruni emas, nguruni tanah. Bahkan ada yang nguruni mobil, pergi mencuri mobil pertama untuk dipakai Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Pak Soekarno. Yang ingin saya sampaikan,
kepada Mas Roy dan juga pemerintah, jangan lupa loh, kebijakan-kebijakan yang Anda lakukan, semua promosi-promosi iklan yang Anda sampaikan itu akan memberikan sebuah memori yang tersimpan di dalam kami sebagai masyarakat. Dan kalau kami sebagai masyarakat itu merasa bahwa memori itu adalah memori yang tidak baik, yang tidak berkenan, yang memaksa dan menghancurkan, kami akan menjadi membenci terhadap pemerintah. Kenapa? Karena kepercayaan itu basisnya adalah moral itu loh. Dan basis moral itu tidak bisa diberikan begitu saja atau dipaksakan begitu saja oleh siapapun termasuk negara. Basis moral itu perlu dirawat dengan cara apa? Anda memberikan pelayanan yang baik tanpa paksaan terhadap rakyat Indonesia. Jadi di akhir sesi yang saya sampaikan, saya ingin membuka mata Anda ya, bahwa Pancasila itu ketika diperas itu menjadi satu, gotong royong. Maka kalau kita berbicara gotong royong dalam bidang kesehatan, itu merupakan seluruh kemampuan yang kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesehatan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari yang paling pintar sampai yang paling bodoh, dari yang paling kaya sampai yang paling miskin di rumah Indonesia. Negara mengatur itu secara baik dan secara benar. Maka sekali lagi saya katakan bahwa pungutan pembayaran kesehatan yang dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja dengan penghasilan yang di bawah rata-rata untuk makan saja susah, itu tidak benar secara undang-undang. Yang benar adalah pemerintah menyampaikan masukan-masukan yang benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kerelaan, keikhlasan untuk mau ikut serta membayar BPJS. Supaya apa? Supaya masyarakat yang tidak mampu mendapatkan pelayanan yang baik. Pertanyaannya, pelayanan yang baik saja belum ada di Indonesia, kok Anda paksa-paksa kami untuk bayar BPJS? Kok Anda rayu-rayu kami untuk bayar BPJS? Tunjukkan dulu pelayanan Anda, baru minta partisipasi kami untuk memberikan kerelaan dan keikhlasan kami untuk membayar BPJS. Itu dari saya, Mbak Yanti. Kalau ada yang tidak mengenakan untuk Mas Roy, sebenarnya sindiran saya ini untuk pemerintah, tapi kalau langsung kepada pemerintah, nanti saya dituntut, makanya ke Mas Roy aja, semoga tidak nuntut saya, karena ini dalam ruang diskusi ilmiah. Itu saja, terima kasih, matur nuwun. Selamat siang, salam Pancasila, salam penegakan hukum, buka mata, buka telinga, buka hati, berbuat baik untuk sesama kita. Pernah saya sekali sebulan yang lalu, saya ingin menggunakan nih kartu BPJS saya ini, karena kan saya bayar nih tiap bulan. Saya bayar tiap bulan, saya ingin menggunakan. Tetapi Pak, saya ngantri dari jam 7 sampai jam 12 baru saya dapat perawatan.